Halo sahabat Skila. Kita ketemu lagi kali ini di kegiatan Percasis World di DWT yang di DWT. Ini sebuah turnamen yang kemarin kita udah cerita sangat menarik komiknya. Dan di babak satu ini kita ingin tahu sebetulnya sejauh mana para pemain junior maupun pemain senior kita bermain di kegiatan. Oke, saya masih ditemani sama Pak Susi dari PB Percasis dan beliau yang tahu banyak lah di soalan mengenai anak-anak catur dan juga tahu banyak mengenai sejarah-sejarah para senior kita. Jadi pas banget kalau kita ngobrol, beliau bisa tahu yang dulu-dulunya para catur senior kita seperti apa dan sekarang apa dan saat ini mereka bertanding bersama seperti apa sih? Jadi Pak Kris di babak satu gimana nih Pak Kris ya? Ya, secara keseluruhan memang masih normal, ya normal. Maksudnya yang sebagai player yang memang diunggulkan gitu ya dari segi gelar dan rating itu hampir sebagian besar menang, gitu ya. Sebagian besar menang. Jadi wajar. Begitu juga catur junior yang unggulan juga menang. Jadi sejauh ini normal. Karena ini masih babak pertama ya. Babak pertama. Cuma apa? Yang kedua nih mengenai kejutan gitu ya. Oh oke ya, ada kejutan-kejutan apa? Kejutan ada karena ada dua master yang kalah dari catur junior yang relatif betul namanya belum terkenal gitu ya. Jadi pecatur junior belum terkenal mengalahkan master senior ya. Master senior yang dulunya ya itu salah satu bintang di Indonesia. Boleh disebut namanya nggak nih? Iya, yang pertama mungkin Master Nasional Sudung Kambukoron. Pak Sudung Iya. nasional ya. Iya, nah itu kalah dari satu perempuan dan usianya baru 16 tahun. Namanya Arini Angela Lovely. Hari ini Angela Lovely. Iya. Dan yang menarik ini maksudnya Pak produk ini memang dulunya juga masuk catur kuat gitu ya? Iya, iya itu terkenal. Masuk di tingkat nasional salah satu yang juga hebat. Nah, Lovely ini ratingnya masih 1524. Kalau Sudung kan 2025. Jadi secara jauh juga gelarnya dia keren ya. Nah, sementara hari ini belum gelar. Sudah punya rating tapi belum bisa gelar. Dan gamenya sendiri sebetulnya harusnya Sudung benar. Sudung udah menunjukkan kelas mainnya lah. Jadi itu di setelah keluar dari pembukaannya pertahanan lah. Ini namanya pertahanan karena itu mengambil itu tinggi dia nih, Indo. Jadi dalam posisi yang cukup normal, suruh korban kuda di M4 itu korban sementara sebetulnya karena bisa diambil lagi karena setelah diambil dengan kuda didorong F5, kalau kudanya mundur didorong F4, gajah di E3 nggak bisa lari, jadi tapi ambil lagi. Tapi itu teknik memang yang untuk mendapatkan inisiatif, kita untuk mendapatkan inisiatif memang jarangnya kan dari lajur F, buka F5, baru taruh di situ lagi. Sudung menunjukkan kelas masternya di situ gitu. Jadi dia korban sementara, dia ambil F5, tapi si Arini ini juga walaupun perempuan, walaupun masih muda juga udah hitungan taktis, jadinya anak muda ini bagus gitu ya. Jadi dia kudanya lari di gajah kanan setelah dimakan kudanya berbalik nih, bahkan jadi hukum satu bidang. Cuman ada kompensasi di sini. Hari ini ngambil gajah di D7, si Sudung juga ngambil lagi kuda yang nggak ada di F3, jadi dia kalah kualitas. Gajah pukul ganda di F8 kalah kualitas, tapi Sudung unggul satu bidak dan kemudian bisa dapat 2 bidak ditambah serangan. Dia lanjut terbuka F,
terus jadi dapat pion bebas di dua pion bebas di lajur G sama lajur H. Jadi secara teori dia nantinya akan menang karena dua pion bebas ini yang akan promosi gitu, promosi. Nah tapi si Arin ini selalu mampu bikin komunikasi gitu, jadi selalu ada Menarik ya. menarik sekali. Jadi Jadi kayak dia bisa menaklukkan dan melawan ini ya. lawan, Kayak jadi lawan nih, walaupun secara teknis sebelumnya pasti menang, tapi dia tetap melawan dan ada ancaman-ancaman. Nah, pas sudah mulai di ending, sudah belum langkahnya masih 20-an, tapi sudah setengah ke ending, itu ada posisi di mana Raja turun di tengah. Jadi dia kudanya kena pin, tapi rajanya di belakang gitu. Terus ini kalau posisinya itu Raja turun di F7, ada pion di G6, ada kuda di F6, ini hitam deh ya. Terus ada benteng di H6. Sementara hari ini ada benteng di E6, terus benteng di F4. Itu, jadi itu ada pion sudung di H5 dan G6 itu lolos ya. Lolos ya. Nah, nanti lagi dihantu, jadi ya sudung jalan normal gitu, nggak sadar bahwa ini ada kemungkinan taktis gitu. Saya kebetulan waktu di turun di lift ketemu masuk rumah, saya tanya tadi kenapa gitu. Beliau bilang saya kecapean gitu kalimatnya. Usianya berapa ini Pak Sudung? Di atas 60? Saya kira dia sembuh, saya pas ini belum enggak. Ya, tapi usia tersebut ya. Iya, karena juga udah di rambutnya ya. Jadi belum sekali dia fokusnya. Dia bilang alasan kecapean, dan itu mungkin benar karena dia pionnya di H4 yang lolos itu dan udah dijagain sama benteng di H6, itu kan tinggal dorong-dorong jadi menteri gitu. Nah, dia udah langsung aja H3 gitu. Nah di situ ada lupa dia bahwa akhirnya bisa pukul kuda di H5. Kalau dia pukulnya masih tak nih, jadi terpaksa dia harus makan G6 F5. Nah bentengnya di H6 yang kecolongan yang nggak jaga gitu. Jadi malah kalah sampai benteng. Di situ dia langsung menyerah gitu. Jadi saat menyerah itu langkahnya baru 30-an. Nah ini anak perempuan usia 16 tahun mampu mengimbangi. Itu udah menunjukkan masuk kelas-kelasnya, tapi ada satu momen taktis yang memang itu perlu kejelian gitu ya. Ya mungkin karena tadi menurut beliau udah capek itu tadi nggak terlihat ya. Iya. Nah, jadi dimanfaatkan oleh Arin itu. Iya, dimanfaatkannya dengan satu teknik juga gitu, nggak bukan salahnya apa sih? Jadi maksudnya anaknya juga penuh perhitungan ya Pak? Iya, itu. Ini yang menyenangkan, yang membedakan ya buat kita bahwa anak-anak umur segini udah bisa ambil seperti itu, apalagi anak perempuan. Ini udah salah satu tanda ya bahwa kita punya bakat-bakat yang bagus yang memang butuh event seperti ini untuk bisa berkembang. Dan Yang ini kedepannya bisa menjadikan. iya, dan ini baru pertama sudah muncul sesuatu yang positif buat kasih ya, buat akhir Indonesia. Iya, kalau kita keluar dari pembinaan, ini yang memang kita mau. Yang diinginkan sebenarnya ini ya, Iya. ketemu orang-orang seperti ini dan besar-besar seperti ini yang kita tahu jadi potensi mereka gitu ya. Iya, kita bikin event ini untuk mendapatkan pemain kelas yang belum jelas-jelas ini Ya, yang dan menunjukkan gitu dan mereka menunjukkan gitu. Sebelumnya dari Fitra sendiri nggak tahu, maksudnya belum pernah melihat kemampuan hari ini. Nama ini belum terdeteksi ya? Secara pribadi saya belum mendeteksi. Nah, jadi ketemu oleh Pak Ketemunya di sini, satu. Bagus ya ini ya. Iya, dan kejutan kedua ini juga lebih mengejutkan lagi Nah, apa tuh? karena ini master yang kalah nih kasihan kalau saya juga di masa dia mudanya juga cemerlang gitu ya. Nah ini yang namanya juga belum saya nggak terdeteksi sebelumnya gitu ya. Juga ya. Namanya Ken
Ken Oliver Fu. Kan Oliver Fu. Ya, Usia berapa tuh, Pak? usianya 11 tahun. Wah, lebih muda lagi nih ya. Lebih murah lagi dan dia ratingnya baru 1487, sementara ASEAN itu ratingnya 1994. Nah, kalau ini tadi apa? Hari ini itu lebih ke posisi bertahan, tapi terus ada satu momen dia bisa menyenangkan. Kalau yang si Ken ini, dia yang mengendalikan permainan. Oh, langsung bisa ya. Dan apa sih di langkah-langkah masih awal ya, langkah ke 10 itu masih baru keluar dari pembukaan, tapi ada langkah taktis yang dia bisa korban kuda, tapi korban kudanya juga bukan korban begitu aja. Kalau diambil menteri ASEAN hilang, kalau nggak diambil dia menang kualitas pukul benteng di C1. Kalau menang kualitas ya pelan-pelan itu tidak benar. Nah, akhirnya memilih komplikasi, dia korbanin bentengnya, tukernya benteng sama kuda plus satu pion. Sebetulnya nggak masih apa sih, perlu unggul satu pion lagi dan baru berimbang secara materi pemainnya. Cuma ASEAN dengan 5 perwira ya. Ken 4 perwira, ASEAN 5 perwira itu putih lebih gampang apa inisiatif gitu. Yang kurang lebih siapa? ASEAN. ASEAN ya. Nah, dia apa buahnya lebih banyak, dia bisa Harusnya dia inisiatif gitu. bisa mengendalikan permainan ya. Sebetulnya Harusnya. berhasil dia mengendalikan. Ya. Udah mulai bagus bangun serangan, kan belum bikin lagi punya bakat face ya, dia korbanin lagi benteng, tukar gajah dia 3, gajah hasil dia 3, dia benteng 8, dia tukar sehingga muncul lagi komplikasi yang saya sempat bikin catatan. Dia komunikasi yang dia apa pada tukar bina gitu ya, tukar bina, sehingga bangunan yang kemudian muncul menteri kuda dengan pionnya cukup banyak tuh, pionnya ada 5, ASEAN pionnya 3, benteng, kuda, gajah gitu ya. Nah ini apa pertarungannya masih terus ramai, karena taktisnya banyak sekali. Tapi pelan-pelan kan itu tetap lebih unggul karena dia punya gerak bebas ada di 3 pihak, ada di 6, 7, satu di D5 yang pelan-pelan dia bisa mengajukan gerak-gerak ini untuk promosi gitu. Jadi secara keseluruhan dia bisa menang. Nah di sini ASEAN tetap dengan apa kemampuan taktis yang luar biasa, misalnya gajahnya dibiarin, tapi kalau dimakan kaster kayak gitu. Tapi ini sih kan juga ngeliat gitu, itu apa tipuan-tipuan itu nggak sampai terjadi gitu ya. Jadi Sampai. dia awas juga ya anak ini ya, mengetahui kira-kira seperti apa yang mau dimainkan opanya ini ya. Iya, nah ini biasanya anak kecil kena gampang begitu tuh kita dikasih perwira. Ya, lagi langsung tapi ini kan waktu 11 tahun dia bisa hitung gitu, bila baca ketemu dia nggak lakukan, sehingga pada satu momen kuda ASEAN yang ada di halaman ini bakal ketangkep gitu. Karena dia serangannya dengan satu benteng satu gajah nggak mampu lagi gitu bikin animan yang berbahaya. Jadi secara teknis sih bakal kalah karena kudanya bakal kancem gitu. Dan di situ ASEAN menyerah. Jadi Ken ini juga secara tidak terduga mengalahkan senior yang sudah bergelar juga ya. Iya, master. Dan Dan kalau dilihat dari permainannya memang dia
bisa mengungguli, artinya dia bisa melawan gitu ya Pak ya? Bisa ngembangin. Bisa ngimbangi bahkan mengungguli akhirnya. Iya, karena dia ada Perdana Menteri itu sesuatu langkah yang istimewa gitu ya di angka 10 Perdana Menteri. Perdana Menteri Menteri sehingga terjadi kombinasi yang awalnya putih tetap lebih bagus karena materinya lebih banyak gitu ya. Secara kualitas lebih sedikit tapi buahnya lebih banyak gitu sehingga bisa nyusun serangan tapi terus mengorbankan lagi kualitas sehingga di situ dia menterinya jadi lebih berguna gitu. Bisa apa cetak terus ambil pion sehingga materinya udah lebih banyak dan buahnya lebih sedikit. Nah, keunggulan menteri itu yang jalannya bebas itu lebih terasa gitu. Jadi catatan yang menarik di babak pertama ini, sahabat dua ada dua pemain junior kita yang ternyata di luar radarnya Pak Kris sebagai Kabid Binpres ternyata punya peluang gitu ya untuk jadi pecatur yang hebat kalau memang mereka berlatih, mereka punya kesempatan bertanding dan juga dibimbing ya dengan baik kira-kira gitu ya Pak. Iya, ini yang usia 11 tahun yang jelas ini kan peluang sangat besar untuk berkembang, masih punya waktu panjang ya dia waktu panjang ya asal diberi kesempatan latihan yang benar gitu ya, latihan yang berkualitas dan bertanding. Nah bertanding ini memang di sini antara lain pertandingan yang berkualitas, kepemimpinan yang berkualitas, lebih senior, master gitu dan bisa diatasi gitu. Antara lain ini di hari pertamanya sudah dapat manfaat kita bikin event ini junior United junior ketemu dengan masa-masa yang senior ternyata memang dampaknya langsung di babak pertama paling nggak kita dapat dua kejutan bibit bagus yang kita mau mantap antara lain dan event berkualitas seperti ini dan kita udah ketemu sejak di babak pertama. Thank you Pak Kris. Jadi sahabat Stua di babak pertama ini ada dua kejutan yang menarik. Jadi kalian akan tunggu cerita-cerita dari Pak Kris di babak-babak selanjutnya. Dari Mewangi Hotel Bandung kita akan ketemu lagi di next babak dengan harapan kita punya banyak lagi kejutan dan kita lihat para pecatur senior kita bagaimana mereka beraksi melawan itu kan ya Pak Kris. Oke, dah.